Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan yattasil biha ruhul musalli alaihi. Semoga Allah menganugerahkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad, yang kasih sayang itu menyebabkan tumbuhnya rasa cinta dan kerinduan di hati kita kepada Nabi Muhammad. Semangat anak-anak. Wah, ini kayaknya kelamaan libur. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang bisa menirukan apa yang saya baca, saya bergantian. Hafal ya satu kalimat ya. Ini biasa diucapkan orang-orang ketika saling berjabat tangan. Tadi Bu Imro'ah sempat mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idina wal faizin. Nabi Muhammad memang tidak mengajarkan, tetapi generasi setelah Nabi Muhammad, berarti cucu direk S3, generasi tabi'in, orang-orang yang hidup, orang Islam yang hidup menjumpai sahabat Nabi Muhammad. Itu namanya generasi tabi'in. Gak begini, saya ketemu kamu, berarti kamu adalah sahabat saya. Nanti anak-anakmu yang tidak ketemu saya tapi ketemu kamu, itu namanya tabi'in. Nah, kalimat itu yang mengucapkan adalah generasi tabi'in. Apa artinya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Kalau ibadah kita diterima, dengarkan baik-baik ini. Yang apa ya? Nanti tanda-tandanya ada pada diri kamu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad pernah berpesan, man shoma Ramadana. Dalam redaksi yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum saya lanjutkan, laki-laki kelas 6, laki-laki kelas 6 sebulan penuh, angkat tangan. Puasa Ramadan kelas 6 sebulan penuh, laki-laki. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Pak Tris, Bu Dwi, Bu Eni, Pak Ali, 4 guru kena ini. Laki-laki sebulan penuh, nggak ada. Kelas 5 laki-laki. Kalau perempuan jelas ada haid ya. Nah, laki-laki kelas 5 Ramadan sebulan penuh, nggak ada. Oh. Siapa yang sehat kelas 4 sebulan puasa terus laki-laki. Loh, yang angkat tangan perempuan malah. Oh ya, kelas 4 ada yang belum head ya. 4 ayat sebulan penuh, Mas. Liburan sebulan penuh Ramadan kemarin. Iya. Mas Excel sebulan penuh. Mokel 1. Perempuan kelas 5. Oh iya, kelas 5 sebulan penuh perempuan. Oh, perempuan itu lebih kuat dibanding laki-laki ya. Perhatikan ayahmu ketika Ramadan. Siang pulang kerja tidur, malam tidur ibumu bangun masak. Kalau daya tahan kekuatan fisik perempuan lebih kuat dibanding
laki-laki. Daya tahan lamanya. Dan kalau spontanitas memang kuat laki-laki ya, tapi daya tahannya kuat perempuan. Buktinya Ramadan menyiapkan berbuka ibu, menyiapkan sahur ibu, membangunkan kamu ibu. Maka jangan pernah sekali-kali melawan ibu. Siksanya tidak menunggu kamu mati. Di dunia siksa pun datang kalau melawan ibu. Maka nanti ketika Ramadan ketika Idul Fitri cuma bersenang-senang, belum meminta maaf kepada ibunya, pulang sekolah hari ini harus minta maaf kepada ibu dan ayah. Selanjutnya ya, kalau soma ada puasa, man qoma Ramadana, siapa yang melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Kalau soma cuma puasa tadi, kalau qoma berarti melaksanakan berbagai ibadah. Siangnya puasa, malamnya tarawih, witir, mulai sedekah atau tadarus dan lain-lainnya. Imanan, ketika melaksanakan ibadah-ibadah itu, hatinya yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Wahtisaban, ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah. Aku nak poso dan awak pulang sing, dan itu tidak ikhlas. Aku poso ditawani koncoku, Ali poso lah, nah itu karena teman, maka itu tidak ikhlas teman. Ibadah selama Ramadan kok iman, yakin itu perintah Allah, ikhlas karena Allah akan mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kepada Allah pasti diampuni. Nabi bahkan bilang di riwayat Imam Ibnu Hajar, yakhruju min dunubihi kayaumi waladatuhu ummu. Ini Bapak Ibu guru ini, kamu juga yang sebulan penuh puasa, keluar dari Ramadan Idul Fitri, yakhruju min dunubihi kayaumi waladatuhu ummu, bebas dari dosa seperti baru dilahirkan ibunya. Kertasnya masih putih, maka jangan dinodai dengan melakukan kesalahan. Saya dosa kepada Allah diampuni, tinggal dosa kepada sesama manusia. Minal aidin, semoga kita dijadikan Allah termasuk golongan orang-orang yang kembali kemana? Kembali menjadi penduduk surga. Bapak Ibu kelas 654, minal aidin yang diucapkan orang-orang itu di antara mananya adalah kembali berstatus menjadi penduduk surga. Kok bisa, kan belum mati. Kita punya nenek moyang Nabi Adam dan Ibu Hawa, itu asalnya dari surga. Maka kita nanti mestinya kembali ke surga, harus yakin. Dan untuk bisa berstatus kembali menjadi penduduk surga, harus mendapatkan maaf dari sesama manusia. Karena hak manusia itu bisa menghalangi kita masuk surga. Makanya saling memaafkan. Memberi, sebenarnya perintahnya itu tidak meminta maaf, memberi. Allah menyuruh Nabi Muhammad, khudil af, jadilah pemaaf, wa'mur bil urf, perintahkan orang-orang berbuat baik. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad, tak sampaikan ke kamu, jadilah pemaaf. Hari ini kamu meminta maaf kepada Bapak Ibu guru, tapi kamu juga harus memberi maaf kepada Bapak Ibu guru. Enak ya Pak, aku mari sampai sentil, kok aku memberi maaf dan sampean Pak. Nah, tak tunjukkan apa keutamaan orang yang memberi maaf.
Nabi Muhammad. Sekali lagi, saya tidak mungkin bicara atas apa ya, pengetahuan saya sendiri, tidak. Tapi ini Nabi Muhammad, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izah. Ini orang-orang yang tidak mau memberi maaf. Perhatikan baik-baik sabda Nabi Muhammad ini. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Ma zadallahu abdan, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba illa izan, kecuali kemuliaan. Berarti Allah pasti menambah kemuliaan kepada siapa? Hamba yang bagaimana? Bi'afwin, yang mau memberi maaf. Umpama saya salah kepada kamu ya, wae tak terang rame, tak cewek, tak sentil. Umpama saya tidak meminta maaf, umpama saya kan dulunya ya, oleh kok angin dengan minta maaf dulunya ya, saya tidak minta maaf, umpama kamu memberi maaf, apa alita maafkan. Kamu yang memberi kemuliaan, bukan saya, bukan orang-orang, tapi Allah langsung yang memberi kemuliaan kepada kamu. Duh, enak. Jangan menuju bismillah. Bu Basil, apa setengah jam? 7.30. Sudah ya? Itu memberi maaf. Ini pelajaran kelas 5, 6, 4. Kelas 6 ini ada al-asma'ul husna. Al-afu artinya menghapus, memaafkan. Mestinya kelas 6 ini tidak perlu saya ajari lagi, sudah spontanitas. Ada teman salah tidak dibalas tapi diberi maaf. Habis yang saya sampaikan nanti tidak ada di kitab kelas 6. Makanya tak sampaikan sekarang. Kalau kamu memberi maaf, Allah yang memberi kemuliaan kepada kamu. Nah, yang ada di buku kelas 6, kalau seorang hamba mau memberi maaf, maka dinilai bersedekah. Ya, nek gak iso sedekah uang, sedekah memberi maaf. Saya tambah 1 supaya catatan amal buruk sing kelas ini Pak Sip, Rokit Atlet itu kelas berapa Pak Sip? Di tempat di mana enggak ada coba. Kelas 2, mana kelas 2? Angkat tangan. Kalau hari ini kamu berbuat baik, malaikat siapa yang mencatat perbuatan baik ini? Atlet, Rokit, oke. Gak apa-apa, mesti jawab atlet tak benarkan. Nama Rokib atlet itu selama ini ketika saya kecil kamu ya diajari kalau berbuat baik dicatat Rokib, kalau berbuat buruk dicatat atlet. Jadi aku gak ketemu Pak Ali rek, mari jewet koncoku terus sing nyatut atlet. Setelah saya besar, Rokib atlet itu nama malaikat yang bertugas mencatat perbuatanmu. Wes gak dipisah Rokib api, atlet elek enggak. Wes Rokib atlet itu sebutan untuk malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan, mau baik maupun buruk. Tadi setelah Ramadan dosamu dihapus ya? Siapa yang menghapus? Allah. Kalau kesalahannya kepada Allah. Siapa yang menghapus lagi? Teman-temanmu. Kalau kamu minta maaf, diberi maaf, dihapus dosamu. Yang menghapus Allah tapi lewat temanmu tadi. Sudah, catatanku di lembaran putih tadi jangan dikotori lagi. Bagaimana caranya? Nabi berpesan kepada orang yang namanya Abu Dhar. Dulu pernah tak sampaikan jadi kamu pacaran ini. Takuffu syarraka 'anil nas fa inna shadaqatun minka ala nafsika. Tahan dirimu wahai Abu Dhar, tahan dirimu, jangan sampai keburukanmu mengenai orang lain.
Jadi umpama ini, Mas Alden ya, Mas Alden ini rame nang kelas, mau tak mari? Alden, nah, maunya nakal coba. Alden, pinter. Asalnya berkata buruk, diubah menjadi berkata baik, itu menahan diri contohnya. Nah kalau mau begitu, tidak jadi berbuat buruk itu sodaqatun minka ala nafsi, sodaqah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Perhatikan, ketika kita tidak jadi menyakiti orang lain, sebenarnya kamu sudah menyelamatkan dirimu dari dosa. Satu, dosa gak jadi, ya selamat kan. Dua, ketika kamu mau menyakiti orang lain tapi gak jadi, kamu telah menyelamatkan dirimu dari balasan buruk orang lain. Umpama di jewe, lu kancamu iso balas ngantem, kalau gak jewe, lu gak dibalas buruk. Dua, tiga, ketika kamu tidak menyakiti temanmu, itu menyelamatkan temanmu dari keburukanmu. Lo enak, coba ini. Hanya satu, tidak berbuat buruk, cuma itu toh. Ketentraman akan ada di kanan satu. Itu tidak berbuat buruk. Umpama ditambah satu berbuat baik, oh ayo tenanan paman suatu. Pesan saya satu, jaga dirimu, jangan sampai berbuat buruk, supaya lembaranmu di sawal yang bersih tidak kembali menjadi kotor. Sudah, janji saya tadi, yang bisa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Dapat hadiah. Mas Sembat bisa? Bisa? Mas Liman? Bisa? Mas Nam? Saya beri waktu seminggu. Yang datang pertama kali ke saya beri 3 anak. Senin depan, Pak, aku apa? Aku baru minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Dapat hadiah. Cuma 3 anak. Ya. Sing dulu ada dia. Tak belum. Kau berhadiah. Setelah itu sudah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.